Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Pendidikan Pancasila kelas 18, akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Adapun kelompok kami, yaitu saya sendiri Fitria Jana 2010721012, Randy Mahendra 2010712011, Wahidus Samad 2010712025, dan Yova Triwahyuni 2010711011. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Yova Triwahyuni. Kepada Yova Triwahyuni dipersilahkan. Baiklah, yang pertama itu adalah Pancasila, hukum dan sumber hukum. Pada sidang pertama BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang kelak merdeka yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai filosofis Groslek atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, baik itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila diterima BPUPKI lalu disempurnakan. Dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945, serta berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para anggota BPUPKI dalam rangkaian sidang pertama. Soekarno membentuk panitia Panitia 9. Panitia 9 menghasilkan rancangan pembukaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Pancasila yang dikemukakan Soekarno oleh para founding fathers, bahkan kemudian dikaji secara sistematis oleh panitia khusus. Akan tetapi, secara konstitusionalitas, rumusan Pancasila yang hingga saat ini dikenal ditetapkan baru pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, sebagai dasar negara. Kedua, sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia. Ketiga, sebagai ideologi negara dan sebagai Raitsaidi atau cita hukum yang diejawantahkan dalam keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Selanjutnya, pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah pertama bintang, kedua rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Selanjutnya pengertian hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, keanekaragaman, dan pemerintahan negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Norma hukum adalah salah satu norma yang berdasar pada peraturan pemerintah setempat.
Sanksi yang ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat, dan memaksa. Dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan norma dan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randy Mahendra. Kepada Randy dipersilakan. Jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama hukum publik, yang kedua hukum privat. Hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur antara negara dengan alat kelengkapannya dan warga negaranya seperti hukum pidana. Hukum privat. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang lainnya, dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Hukum privat meliputi hukum perdata. Sumber hukum. Menurut ahli sejarah, sumber hukum adalah undang-undang atau dokumen lain yang bernilai sama dengan undang-undang. Sementara ahli sosiologi dan antropologi mengatakan sumber hukum berasal dari masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber hukum adalah segala berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Sumber hukum material seperti agama, yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan hukum dan mengikat. Contoh undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan doktrin atau pendapat ahli. Informasi integralnya jelas sebagai sumber dari segala sumber hukum. Orde Baru merupakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini kemudian dianggap sebagai suatu bentuk pengkultasan Pancasila, sehingga Pancasila menjadi ideologi yang kaku dan tertutup. Artinya, segala segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Tetapi, dalam penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen tersebut, rezim Orde Baru mempraktikkan kekuasaan otoritarian yang membelenggu kebebasan dan hak asasi manusia setiap rakyat Indonesia. Pernyataan ini mengunggah gejolak ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru, bahkan terhadap keberadaan Pancasila yang kerap dijadikan dogma kaku. Ketidakpuasan rakyat Indonesia kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang merupakan masa reformasi. Upaya pemulihan rezim Orde Baru yang menyebabkan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Setelah Soeharto turun tahta, Habibie sebagai wakil presiden diangkat menjadi presiden sesuai dengan amanah pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Habibie dianggap sebagai presiden yang akan memulai demokrasi dalam Orde Baru reformasi. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Habibie yaitu mempersiapkan pemilu, membuat undang-undang politik yang meliputi undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, dan undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999.
resistensi terhadap Orde Baru, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dengan menjalankan praktik otoritarianisme banyak memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Dampak yang paling nyata adalah munculnya sikap resistensi terhadap Orde Baru. Akibatnya timbul rasa trauma dan sikap tidak percayaan atau resistensi terhadapnya. Ketika Orde Baru tidak lagi berkuasa, maka segala sesuatu yang kaitan dengan ditinggalkan tanpa mempedulikan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Contohnya, meskipun P4 masih memiliki nilai manfaat terhadap keberadaan Pancasila, akan tetapi karena itu produk Orde Baru maka harus dihilangkan. Sikap resistensi terhadap Orde Baru rupanya terjadi pula dalam tatanan hukum. Hal ini dapat ditemukan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 3 dalam TAP MPR di atas menegaskan sumber hukum nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Menguatnya pluralisme hukum. Negara Indonesia menerapkan beberapa sistem hukum seperti civil law, common law, hukum Islam, dan hukum adat. Yang pertama, hukum adat. Diberlakukan di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum asli yang lahir dari kebudayaan dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang kedua, hukum Islam. Diterapkan di Indonesia sejak masuknya agama Islam di Nusantara. Yang ketiga, hukum sipil atau civil law ditetapkan di Indonesia karena masuknya Belanda di Nusantara. Dan yang terakhir, common law diterapkan di Indonesia melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang mana Indonesia menjadi anggotanya. Dari keempat sistem hukum yang diterapkan ini, hukum sipil yang paling berdominasi atau menjadi hukum positif Indonesia. Dominasinya sipil law sangatlah wajar mengingat bangsa Belanda dalam ratusan tahun menjajah Indonesia. Kondisi penerapan pluralisme atau keberagaman hukum ini semakin menguat setelah reformasi. Meskipun sipil law masih mendominasi, akan tetapi sistem hukum yang lain seperti hukum Islam, hukum adat, dan common law juga terus menampakkan diri. Akibatnya, status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum semakin tergerus dan termarginalkan. Pancasila sebagai simbolis hukum. Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya karena adanya resistensi terhadap Orba dan semakin menguatnya pluralisme hukum, tetapi juga karena Pancasila dalam hukum hanya sebagai acuan formalitas dalam membuat segala jenis peraturan. Banyaknya kontradiksi peraturan perundang-undangan menyebabkan semakin tergerusnya status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Bukti ketergurusan status Pancasila, yang pertama tindakan pembatalan 139 Perda oleh Mendagri terhitung sejak November 2014 hingga Mei 2015. Yang kedua, 22 pembatalan dilakukan karena perda-perda itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kenyataan seperti ini semakin menunjukkan bahwa Pancasila tidak lagi mengikat secara hukum, melainkan hanya sebagai simbolis sumber tertib hukum. Yang ketiga, menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki rumah hukum baik melalui TAP MPR maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tetap saja tidak menjamin kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak sebatas memiliki rumah hukum, tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk itu. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif. Yang kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan.
menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Pancasila merupakan sebagai suatu aliran pemikiran, begitu pula secara prinsip relevansi atau kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pancasila sudah memenuhinya. Dengan demikian, Pancasila dijadikan sebagai suatu aliran hukum, maka itu berarti aliran hukum yang lahir dari berkembang menurut realitas kehidupan dan perkembangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu aliran hukum tentu kelak menghilangkan pluralisme sistem hukum dalam berhukum karena semakin plural atau beragamnya hukum yang diterapkan maka semakin banyak pula kontradiksi-kontradiksi yang terjadi antar sistem hukum tersebut. Untuk itu, Pancasila harus hadir sebagai suatu aliran hukum guna mendamaikan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh keberagaman hukum, terutama pula agar dapat mencapai cita hukum nasional Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahidus Samad. Kepada Wahidus Samad, dipersilakan. Mendudukkan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila dalam sistem hierarki perundang-undangan selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila merujuk pada Stauffenbauteri-Clausen dan Nowitzki yang mengharuskan puncak hierarki norma adalah norma dasar atau Grundnorm, Statutsfundamentalnorm, maka Pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata untuk norma tersebut. Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum Indonesia telah menjadi sesuatu yang bermakna formalitas belaka. Yaitu satu, Pancasila sebagai norma dasar harus dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar memiliki daya mengikat sebagai segala peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Pancasila sebagai salah satu alat kelengkapan aturan yaitu sebagai norma dasar haruslah dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai satu aliran hukum dan mendudukkan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan sekiranya akan menguatkan keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional ditambah dengan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden, Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam kurung UKP dan PIP. Yang keempat, menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai landasan hukum. Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, Pancasila tidak bisa diubah, karena seluruh produk hukum yang ada di negara Republik Indonesia sudah berjalan sejak tahun 1945 sampai sekarang. Jika diubah secara otomatis, produk hukum itu tidak berlaku lagi, sehingga dapat menyebabkan kericuan dan karena Pancasila sendiri merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pengamalan Pancasila di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sudah seharusnya kita amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-harinya. Banyak pelanggaran hukum di Indonesia, baik dari penyelenggara negara ataupun rakyat Indonesia sendiri. Salah satu faktornya adalah kurangnya kita memahami arti dan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengamalkan diri dari setiap sila Pancasila. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 9. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.